Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, selamanya tak ada yang sama seperti Kau Tuhan, di bumi di surga. Selamanya tak ada yang sama seperti Kau Yesus, di bumi di surga. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, selamanya tak ada yang lain selain Kau Tuhan, di bumi di surga. Selamanya tak ada yang lain selain Kau Yesus, di bumi di surga. Engkau hebat, Engkau besar, oh tiada yang sama seperti Kau. Engkau dahsyat dan ajaib, oh tiada yang lain selain Kau. Ku cinta Kau, ku puji Kau, oh selamanya ku sembah Kau. Haleluya, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, kekal selamanya. Shalom semuanya. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi rema. Hari Sabtu kemarin saya sedang membaca di kitab Ibrani. Dan ini adalah putaran yang kesekian kali saya membacanya. Dan sekalipun ayat firman Tuhan ini sudah juga cukup hafal di otak saya gitu ya, tapi belum pernah sedalam ini pemahamannya tentang ayat firman Tuhan yang sedang saya baca. Maka inilah yang kita sebutkan seperti pewahyuan gitu ya, sebagai rema yang kita dapatkan dari pembacaan firman Tuhan, sebuah pengertian, sebuah pemahaman yang baru yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya, sebuah pemaknaan yang baru yang dipertambah-tambahkan. Ini disebut pewahyuan atau rema gitu ya. Nah, saya sekalian
menjelaskan kepada kita sekalian, terutama para saudara yang ada di pemuritan awal, bahkan mungkin orang-orang yang mendengarkan video saya di YouTube gitu ya, supaya mereka ngerti tentang rema. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, lalu kita mendapatkan pengertian, pemahaman yang lebih, sesuatu yang dibukakan artinya pemahaman yang baru, itu namanya rema. Apalagi sesuatu yang kita dapatkan itu kemudian membangkitkan iman kita, membangkitkan semangat kita dalam mengikut Tuhan, membangkitkan sesuatu yang positif di dalam diri kita, itu namanya rema gitu ya. Nah, saya baca di Ibrani 7 dan di Capas dan pada sharing ini fokus saya adalah di Ibrani 7 ayat 24. Saya akan bacakan. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Ayat 25, karena itu ia sanggup untuk menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi saya bold di ayat 25, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Nah, di ayat 26 dikatakan, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat langit, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi kalau kita baca perjanjian lama, kita akan mengerti bahwa ketika dulu zaman Israel, zaman perjanjian lama, maka imam-imam, ya sejak dari perjanjian lama maksud saya, imam-imam adalah orang-orang yang dipilih gitu ya. Orang-orang yang dipilih untuk menjadi pengantara, untuk melakukan pertobatan, penyucian, perdamaian atas orang-orang Israel yang berdosa kepada Tuhan. Jadi setiap hari imam-imam harus mempersembahkan korban penebusan salah, untuk pengampunan dosa mereka. Nah, tetapi imam-imam yang dulu adalah karena mereka juga imam yang tidak lepas dari salah, tidak lepas dari noda, tidak terpisah dari perbuatan dosa, maka ketika dia menghadap bait Allah, ketika dia menghadap Tuhan untuk melakukan perdamaian terhadap dosa bangsa Israel yang dilakukan setiap hari, dia juga harus mempersembahkan untuk dirinya sendiri. Karena ia juga tidak lepas daripada kesalahan, dosa, tidak terpisah dari orang-orang berdosa, dia tidak sempurna gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh para imam dahulu, dan itu adalah perintah Tuhan untuk selalu kalau saya katakan bentuk kasih Tuhan kepada umatnya, supaya umatnya tetap hidup gitu ya, karena upah dosa adalah maut. Apalagi ketika zaman dahulu kita lihat bahwa sebelum zaman kasih karunia, kita bisa membaca ketika Allah murka, maka
sangat mengerikan ketika Tuhan, murka kepada bangsa Israel berkali-kali. Nyawa bangsa itu bukan cuma satu 2 orang, bukan cuma puluhan orang, tapi ribuan bahkan puluhan ribu itu dibinasakan oleh Tuhan. Nah, jadi, karena Tuhan tahu bahwa bangsa Israel, umatnya tidak lepas daripada dosa, maka ajaib sekali ya, Tuhan, perintahkan Musa untuk para imam eee, melakukan perdamaian pendamaian atas dosa, penebusan salah atas atas umatnya yang berdosa saat itu. Sehingga, eee, Tuhan tetap bisa, eee, sehingga bangsa Israel Israel tetap bisa hidup di hadapan Tuhan yang kudus. Karena Allah itu kan kudus, eee, Allah itu kudus dan terpisah dari dosa. Maka supaya Allah tetap bisa, eee eee, memelihara mereka, Allah tetap bisa menunjukkan kasih-Nya kepada mereka, eee, maka harus ada perdamaian setiap hari atas dosa yang mereka lakukan setiap hari. Saat saya rekaman ini, saya tiba-tiba dibuat ngerti oleh saya percaya itu Roh Kudus gitu, bahwa konteks yang dilakukan oleh para imam ketika Tuhan memerintahkan para imam melakukan perdamaian terhadap dosa umatnya setiap hari, itu sama dengan apa yang ditulis di, eee, di 1 Yohanes 1 ayat 9. Nanti saya akan ulangi lagi ini sekali lagi, tapi saya akan, bahas ini sekarang juga karena saya diberikan pengertian ketika saya berbicara. Jadi konteks apa yang dilakukan oleh para imam ketika perjanjian lama, Tuhan memerintahkan Musa supaya para imam datang setiap hari untuk melakukan perdamaian kepada Tuhan atas dosa harian yang mereka lakukan dengan mempersembahkan, korban penebusan salah, dosa, korban pengampunan dosa gitu ya. Itu juga yang dimaksud daripada 1 Yohanes 1 ayat 9 ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Setara juga dengan doa Bapa kami yang Yesus sendiri ajarkan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas dosa kami, sebagaimana kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi sama seperti meminta, eee eee berkat Tuhan setiap hari, demikian juga pengampunan itu setiap hari. Nanti kalau saya teruskan betapa betapa mengagumkannya kasih Tuhan, betapa, terharunya kasih Tuhan, atas kasih Tuhan, betapa saya ketika dapatkan rema ini gitu ya, saya hari hari Sabtu kemarin, hari ini kan hari dibagikannya bukan berarti kemarin, ini saya rekaman hari Minggu, berarti kemarinnya hari Minggu maksudnya. Ketika hari Sabtu saya renungkan firman ini, saya sungguh-sungguh, eee, tersentuh gitu ya, saya sangat terharu gitu. Nah inilah yang saya katakan rema, ketika dapatkan sesuatu daripada Tuhan, itu betul-betul membangun iman kita, itu betul-betul membuat kita mengerti dan memahami akan kebenaran, dan menambah pengenalan akan Tuhan juga gitu. Menambah kedalaman pengertian akan firman Tuhan itu juga. Saya sampai berpikir bahwa kalau Yesus ada di sini dan bisa saya lakukan, saya akan betul-betul memeluk Yesus dan katakan terima kasih gitu ya, untuk apa yang Tuhan kerjakan, untuk betapa besarnya kasih Tuhan yang memang tidak menginginkan kita binasa. Dari tadi kan saya katakan dari dulu bagaimana Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat imam, untuk mengadakan perdamaian setiap hari atas dosa umatnya. Karena mereka tidak lepas daripada dosa yang sungut-sungut lah, yang pemberontakan lah gitu ya. Tetapi Tuhan sayang kepada mereka dan tidak ingin membinasakan mereka. Demi itulah Tuhan kemudian memerintahkan Musa untuk mengangkat para imam.
Nah, untuk itulah juga Tuhan ajarkan kita berdoa, doa Bapa kami, supaya bukan cuma meminta berkat setiap hari, tetapi juga melakukan penyucian, pertobatan setiap hari. Dan itu yang saya ajarkan di TRC ini, karena firman Tuhan memberikan saya pengertian tentang itu. Dan diteguhkan lagi dengan 1 Yohanes 1 ayat 9, bahwa jika uh, kita berdosa, kita hanya perlu datang kepada Tuhan untuk mengaku dengan jujur, mengakuinya, dan minta pengampunan serta penyucian Tuhan, gitu ya. Luar biasa sekali. Nah, ketika saya mengerti ini, gitu ya, saya renungkan ini bahkan tidak ada satu pasal, gitu ya, hanya satu perikop saja. Saya renungkan lama, saya dibuat mengerti tentang apa yang Yesus, yang salah satunya, tentang apa yang salah satunya Yesus sedang kerjakan saat ini di surga, ketika dia berada di sebelah kanan Bapa. Dia bersyafaat untuk umatnya gitu. Kalau tadi kan saya sudah sampaikan, kalau dulu imam-imam itu mempersembahkan korban harian, korban pengampunan dosa, penebusan salah atas bangsa Israel. Tetapi Yesus cukup satu kali melakukannya di kayu salib, dan itu selama-lamanya. Oleh darahnya itu, kita sudah disucikan. Kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Dan itu nanti sungguh-sungguh baca ayat firman Tuhan yang saya bagikan ya. Dan di terjemahan lain, BIMK, ini juga lebih jelas dikatakan. Ayat 19, ayat 19. Karena itu saudara-saudaraku, oleh karena darah Yesus, kita beroleh masuk ke pusat penyembahan yang Maha Kudus di surga tanpa rasa takut. Jadi kalau dulu kan para imam itu datang mengadakan perdamaian terhadap dosa umatnya, termasuk dosanya sendiri, itu dengan membawa korban darah hewan. Tetapi Yesus telah mempersembahkan darahnya sendiri. Ayat 20 dikatakan, karena dulu jalan masuk ke tempat itu tertutup bagi kita dengan kain gorden. Dan sekarang jalan baru dibukakan bagi kita oleh perantaraan kita Yesus. Oleh perantaraan kita Yesus. Dan tubuhnya sendiri adalah pintu masuk bagi kita, yaitu pintu yang hidup. Marilah kita bebas datang kepada Allah di dalam doa kita masing-masing, tanpa rasa takut, dengan hati yang sudah disempurnakan, dengan percaya penuh kepadanya. Karena secara rohani, hati kita sudah dipercik dengan cairan yang menyucikan hati nurani kita dari beban dosa dan perasaan bersalah. Dan secara rohani tubuh kita sudah dibersihkan dengan air yang murni. Ini secara rohani, secara tidak terlihat gitu ya. Bahwa itu sudah terjadi di dalam spiritual realm, di dalam dunia, di dalam alam rohani gitu. Saya terbeban untuk membagikan, dan saya percaya digerakkan untuk membagikan rema yang luar biasa ini, pewahyuan kebenaran yang luar biasa ini, karena banyak di antara kita yang sekarang sedang sungguh-sungguh berkomitmen mau hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, mau menjadi pelaku firman, tapi dalam prakteknya kan kita tidak automatically bisa menjadi orang yang hidup dalam kekudusan gitu. Luar biasa sekali. Nanti maknain gitu ya. Sungguh betul-betul Tuhan itu Allah yang murah hati gitu. Oh ya, saya tambahkan juga di sini bahwa ketika saya merenungkan rema ini gitu ya, saat itu saya pada saat yang sama, kalau perhatikan jam, saya berbagi video singkat dari almarhum Radit itu, cocok banget dengan apa yang Roh Kudus sedang buat saya ngerti gitu ya, tentang fakta kita ini gitu ya, dalam mengikut Tuhan, bahwa ketika kita bertobat, kita berkomitmen mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi kan jalannya tidak selalu mulus gitu.
Siapa yang di antara kita yang dengan berani berkata, "Sejak saya berkomitmen bertobat, sungguh-sungguh ikut Tuhan, nggak pernah lagi buat dosa." Dengan perkataan saya, apakah dosa yang sengaja ataupun tidak disadari dengan perkataan saya, pikiran saya, hati saya, anggota tubuh saya, adakah yang, berani berkata bahwa sejak itu nggak ada lagi dosa gitu. Saya pun tidak munafik dan mengaku bahwa justru sejak komitmen 2015 itu by proses, step by step Tuhan sempurnakan gitu. Nggak langsung kudus, nggak langsung 100% menjalankan hidup yang benar. Tidak demikian. Tetapi semakin hari kadar ketaatannya itu, kadar kebenarannya, kadar kekudusan dan atau kesuciannya itu semakin meningkat, semakin bertambah, kepekaan terhadap dosa semakin bertambah gitu. Nah, dalam perjalanan ini kan ada iblis di sekitar kita. Firman Tuhan berkata, eee, Yesus yang berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tapi firman lain juga berkata bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum di sekitar kita untuk menerkam kita ketika kita lengah. Dengan apa? Salah satu senjata daripada si jahat adalah dengan penuduhan, dengan mendakwa kita. Di Zakaria 3 ayat 1 dikatakan di sini, kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Jadi iblis itu selain mencuri, pekerjaannya itu mencuri, membinasakan gitu ya. Dia juga senjatanya, salah satu panah si jahat terhadap kita adalah mendakwa kita. Di Zakaria 3 ayat 1 terjemahan BIMK dikatakan, dalam penglihatan yang lain Tuhan memperlihatkan kepadaku Imam Agung Yosua sedang berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Di sebelah Yosua berdiri setan yang telah siap untuk menuduhnya. Jadi setara ya dengan firman yang berkata bahwa iblis mengaum-ngaum di sekitar kita. Jadi ketika kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, iblis akan berusaha untuk menghentikan. Nah, ini yang saya saksikan terlebih dahulu sampai sekarang juga gitu. Tetapi terlebih dahulu sebelum banyak mengerti kebenaran, saya tak jarang mengalami depresi gitu ya, depresi dan ya depresi, tertekan ya, dan merasa tak layak ketika merasa ketika sadar dalam perjalanan saya udah iring Tuhan nih, udah bertobat, udah berkomitmen mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, udah melayani pula. Tapi dalam perjalanannya kan seluruh aspek hidup saya tidak langsung seturut dengan firman Tuhan gitu. Tapi satu yang kita tahu bahwa hati kita tidak menuduh kita bahwa hati saya ini jujur loh bahwa saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi dalam daging kita ini kan seperti Paulus katakan, ketika kita hidup di dalam roh, kita melakukan apa yang kita tidak mau. Jadi di dalam diri kita ini kan ada kekuatan fisik, kekuatan daging kita, dan ada kemauan Roh Kudus untuk hidup kudus, dan daging kita juga berontak. Nah, jadi ada dua kekuatan. Dalam proses kita semakin disempurnakan dengan Tuhan, tak jarang kita dikuasai oleh kedagingan tadi gitu ya. Kita menjadi kalah, menjadi lemah, kita melakukan dosa, kesalahan, pelanggaran, bahkan kita tidak sadari gitu ya. Nah, ketika awal-awal dulu saya sering tertuduh gitu ya, tertekan, depresi, dan saya katakan ini karena saya rasa juga tak sedikit di antara kita yang merasakan hal yang sama gitu. Sama seperti ketika Yosua waktu itu yang dikatakan pada Zakaria ini. Si iblis itu berdiri, si jahat setan itu telah siap untuk menuduhnya. Ketika Yesus pun dalam masa di padang gurun, iblis mencobai dia.
Bahkan ada salah satu ayat berkata bahwa setelah dia tidak berhasil mencobai Yesus, dia mencari waktu yang tepat untuk mencobai dia. Mencari celah begitu. Nah, demikian juga sampai sekarang iblis itu kerjanya seperti itu. Di dalam dunia roh yang tidak kasat mata, si jahat itu ada di sekitar kita. Kebenaran yang mengatakan itu adalah firman Tuhan tadi, bahwa iblis berusaha untuk mengaum-ngaum seperti singa untuk menjatuhkan kita dengan panah tuduhan, untuk mendakwa, menjatuhkan kita. Dia amat-amati kita dan lewat arena pikiran dia akan berusaha untuk menuduh, mengingatkan kita bahwa kita ini gak layak gitu ya. Buktinya kamu udah bertobat, udah minta ampun setiap hari, udah membaca firman, melakukan berdoa, melayani. Buktinya kamu gak sempurna, kamu gak layak. Tuduhan itu akan dialamatkan oleh si jahat kepada kita. Tetapi kita harus menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan untuk melawannya. Selain kita menengking dia di dalam nama Yesus, tapi yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita harus mengimani dan memperkatakan firman Tuhan itu. Bahwa Yesus sudah melakukan penyucian atas segala dosa kita. Yesus sudah mengantarai saya. Saya punya Yesus yang mengantarai saya di hadapan Allah Bapa untuk selalu berdoa untuk diri saya. Kita berkata dengan iman bahwa darah Yesus masih tercurah, darah Yesus masih berkuasa untuk melakukan pengampunan pada saya. Kita ingat Mazmur 130 ayat 4 berkata, tetapi padamu ada pengampunan. Jadi kita tidak dilumpuhkan oleh panah api si jahat. Makanya salah satu daripada perlengkapan senjata rohani adalah harus mengenakan hidup dalam iman. Mengenakan iman terhadap firman Tuhan untuk mematahkan si jahat tadi. Dan itulah kenapa orang yang mau menang di dalam Tuhan pikirannya itu harus dipenuhi dengan firman. Pikiran ini, otak ini mau dipenuhi dengan firman Tuhan, caranya apa? Membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkannya setiap hari, memperkatakannya, dan untuk ini bisa semua berhasil dengan baik, merenungkannya, memperkatakannya, firman Tuhan itu muncul, makanya harus dihafal. Dan itu rangkaian yang kita lakukan di dalam pelayanan ini. Nah, kembali pada apa yang saya katakan tadi, jarang saya ketika awal dulu menjadi terpuruk gitu ya, menjadi depresi, menjadi tertekan dengan kesalahan, pelanggaran, dosa yang si jahat justru yang ingatin gitu ya. Kamu lakukan dosa ini dengan pikiran, dengan hati, anggota tubuhmu, dengan perkataanmu. Sementara kamu katakan sudah bertobat, udah melakukan semua, sia-sia semuanya. Dan iblis juga pakai firman untuk menjatuhkannya. Iblis tahu firman kan, bahwa orang kalau tidak bisa mengekang lidahnya, kalau mungkin kita salah dalam perkataan gitu ya, iblis pakai firman itu untuk menjatuhkan kita. Orang yang beribadah tidak mengekang lidahnya, sia-sialah ibadahnya gitu ya. Nah, dengan tuduhan-tuduhan yang lain. Tetapi dengan firman ini, kita bisa menengking tuduhan si jahat itu dalam pikiran kita dan mematahkan setiap panah api si jahat dengan iman terhadap apa yang Yesus lakukan di kayu salib, iman terhadap apa yang sedang Yesus lakukan sekarang, bahwa dia menjadi imam yang mengantarai kita. Dia berada di samping Allah Bapa untuk berdoa, bersyafaat buat kita, dan kita punya iman atas firman Tuhan bahwa pada Tuhan ada pengampunan. Selama dalam pertandingan iman menuju kepada kesempurnaan, kalau kita berbuat pelanggaran, kesalahan, kita jatuh dalam dosa, tetapi ada catatan di sini ya, bukan dengan sengaja. Makanya di hari-hari terakhir saya bersyukur kata-kata hikmat sudah ditambahkan pada saya bahwa bukan dengan sengaja berbuat dosa, apalagi karena mengeraskan hati, tetapi sungguh-sungguh karena ketidakmampuan kita gitu ya, kelemahan kita sebagai manusia, akhirnya kita kemudian jatuh dalam kekurangan, ketidaksempurnaan atau dosa. Kita tahu hati kita nggak mau itu, tetapi ada kekuatan daging yang membuat kita terpuruk.
Ketika kita datang kembali dengan hati nurani yang murni untuk mau datang kepada Tuhan untuk minta pertobatan, Yesus menjadi pengantara dan darahnya itu berkuasa untuk menyucikan kita. Tadi saya katakan saya rasa dengan kuat ada beberapa di antara kita yang kemudian ya udah baca firman sih, udah melakukan parsi, tapi kok masih ada ikat, bahkan bukan cuman jatuh dalam dosa, terjatuh gitu ya dalam dosa, tapi memang masih ada ikatan itu gitu ya. Lewat rema ini saya mau katakan bahwa ingatlah apa yang Yesus telah lakukan. Bahwa pengorbanannya di kayu salib dengan menumpahkan darahnya satu kali, itu selamanya berlaku. Dan darahnya itu masih berkuasa untuk mengampuni bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itulah kenapa kita harus bertobat setiap hari. Untuk dosa, pelanggaran, dan kesalahan kita setiap hari. Bahkan ya, saya mau kasih tahu. Kita yang sungguh-sungguh sudah menjalankan kehidupan yang benar, kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Kita juga seperti pengantara di dunia ini untuk orang-orang yang kita kasihi. Termasuk saya pribadi, orang-orang yang saya layani, untuk berdoa minta pengampunan dan penyucian dosa harian yang dilakukan. Makanya kalau kita sungguh-sungguh lakukan ini, saya sangat percaya dan itu yang saya lakukan, maka pengampunan Tuhan akan terjadi setiap hari, bukan cuma untuk diri saya sendiri, tapi orang-orang yang saya kasihi dan saya layani. Saya sudah saksikan beberapa kali. Sekarang saya sudah gak nyaman meminta pengampunan, meminta perlindungan untuk diri saya sendiri. Itu sudah satu paket untuk orang-orang yang saya kasihi dan saya layani. Betapa dahsyatnya kalau kita lakukan ini, maka semakin banyak orang yang terampuni oleh Tuhan karena ada orang-orang yang bersyafaat. Nah, lewat rema ini saya mau katakan kepada kita, jangan lagi tertuduh. Jangan lagi mau terpuruk. Jangan lagi mau dipanah oleh panah api si jahat yang berusaha untuk menuduh, mendakwa kita dalam proses mengiring Tuhan. Asal tadi saya katakan ada catatan pentingnya loh. Kita ini sudah sungguh-sungguh mau bertobat. Kita ini sudah sungguh-sungguh mau ikut Tuhan. Tetapi dalam kelemahan kita, ketika kita tidak sempurna melakukan semuanya, kita datang dengan kerendahan hati, dengan hati yang hancur, minta bertobat kepada Tuhan, minta diampuni, minta disucikan oleh kuasa darahnya. Dan saya percaya 100% pada saat itu pengampunan Tuhan terjadi atas kita. Karena kalau tidak seperti itu gitu ya, betul-betul gambaran yang luar biasa yang Yesus, yang Allah perintahkan pada Musa, harus bertobat setiap hari ya, suruh imam melakukan perdamaian. Dan itu juga yang diajarkan Yesus untuk minta pengampunan setiap hari. Dan itu yang ditegaskan oleh 1 Yohanes 1:9 untuk mengaku dosa setiap hari. Nah, itu yang kita harus lakukan. Jangan lagi kalah terpanah oleh panah api si jahat. Makanya sekali lagi dan berkali-kali saya katakan, itulah kenapa harus hidup dalam firman Tuhan. Supaya apa? Karena firman Tuhan itu adalah pedang roh. Dan mengenakan perisai iman. Harus mengimani apa yang Yesus sedang kerjakan sekarang. Dia di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi pengantara. Untuk dosa harian saya. Tapi bukan dengan sengaja saya lakukan. Bukan karena saya mengeraskan hati. Jadi jangan ada orang yang di antara kita ini yang mendengarkan video saya, pengajaran ini, kebenaran firman Tuhan ini lalu berkata, ya kan ada Yesus yang udah mati buat saya. Dia terus berdoa untuk saya. Ntar dulu, lihat dulu. Kita ini dengan sadar sengaja berbuat dosa, udah tahu kebenaran firman Tuhan, udah baca kebenaran firman Tuhan, udah dengarkan perintah Tuhan, tapi sengaja melakukannya, disertai mengeraskan hati. Ini nggak berlaku. Untuk orang Kristen, kalangan yang seperti ini, yang nggak mau bertobat, yang tetap mengeraskan hati, dan sengaja berbuat dosa, ini nggak berlaku. Tapi untuk orang-orang yang sungguh-sungguh karena kelemahan tubuhnya, dia terjatuh tapi punya hati lagi, sama seperti Daud, dia datang bangkit bertobat atas dosa perzinahannya dengan Batsheba, Tuhan pulihkan.
Dan ini juga berlaku untuk orang-orang Kristen yang dulu seperti kita gitu ya, hidup dalam dosa, kemudian ambil komitmen dengan kesungguhan, dengan air mata, dengan hati yang hancur mau bertobat gitu ya. Ini berlaku. Kuasa darah Yesus menyucikan kita karena janji pengampunan itu ada. Tadi sudah baca di Mazmur 130 ayat 4, tetapi padamu ada pengampunan. Imani ini, pada Tuhan ada pengampunan. Ketika panas si jahat berkata bahwa, Allah, lu katanya udah baca firman, udah melakukan udah melayani, tapi masih lakukan kesalahan, dosa. Perkatakan bahwa pada Tuhan ada pengampunan. Setiap malam, imani dengan sungguh-sungguh, sebelum berangkat tidur. Kita nggak tahu ketika tidur Tuhan panggil kita gitu ya. Tapi kita pastikan bahwa malam itu sebelum kita berangkat tidur, kita sudah diampuni atas segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 1, 1 Yohanes 1 ayat 9 menjamin, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah yang menolong kita hidup dalam kesucian. Apa itu? Selain menjalankan kehidupan yang kudus oleh ketaatan kita, juga pengampunan dan penyucian ketika kita berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi luar biasa apa yang Tuhan sudah perbuat dan sedang perbuat saat ini. Nah tadi saya katakan, kalau saja ada orang yang ketika bertobat, sungguh-sungguh bahkan udah pelayanan, baik termasuk para hamba Tuhan dimanapun gitu ya, di seluruh belahan dunia ini, ada melakukan pelanggaran, ada melakukan kesalahan, bahkan dosa yang tidak disadari. Kalau ternyata tidak ada pengantaraan Yesus, kalau ternyata darah Yesus tidak menyucikan, rasanya nggak ada yang masuk surga. Tetapi syukur untuk apa yang Yesus lakukan, kemurahannya. Sejak dari awal Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya, bahwa Dia tahu kita ini, kelemahan kita sebagai manusia nggak bisa langsung menjadi kudus, nggak terlepas dari salah dan hilaf gitu ya, dari kekurangan, bahkan dosa yang tidak disadari. Makanya dari awal Tuhan perintahkan pada Musa, katakan pada imam untuk melakukan perdamaian terhadap umatnya. Itu harus dilakukan setiap hari. Kan ada ayatnya yang tadi saya katakan bahwa uh, uh, para imam harus datang mempersembahkan korban setiap hari. Ibrani 7 ayat 27. Yang tidak seperti imam-imam besar yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sudah itu barulah untuk dosa umatnya. Dan itu dilakukan setiap hari untuk pengampunan dosa. Nah, gambaran inilah yang kita harus lakukan setiap hari. Makanya orang Kristen harus berdoa. Bukan cuma untuk melakukan untuk meminta pertolongan, bukan juga hanya untuk membangun persekutuan, tapi jangan lupa untuk meminta pertobatan dan penyucian. Karena itu yang Yesus sedang lakukan sekarang di surga. Jadi kalau pada judul saya tuliskan, ini adalah salah satu yang Yesus lakukan di surga saat ini. Itu bukan untuk membagikan penasaran orang untuk melihat video, tetapi supaya lebih melekat di otak kita bahwa Yesus sekarang mengantarai kita. Ketika kita datang kepada Yesus, Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus untuk bertobat dan meminta pengampunan, Yesus mengantarai kita di hadapan Allah yang kudus itu, yang di hadapan Allah yang adalah api yang menghanguskan itu, untuk kita dalam perjalanan proses sanctification, proses penyempurnaan, proses penyucian, kita didapati tetap suci, berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Kalau enggak, kalau Yesus tidak menumpahkan darah yang di kayu salib, kita enggak diampuni. Dan kuasa darah Yesus itu bukan cuma mengampuni saat itu dosa di masa lalu, tetapi juga dosa-dosa di hari berikutnya. Tetapi di sini saya tidak sedang berprinsip hyper grace ya. Oh, Tuhan sudah ampuni dosa saya selama-lamanya, bukan seperti itu. Tapi maksudnya ketika dalam pengiringan kepada Tuhan ada dosa yang mungkin terjadi, ada kesalahan, pelanggaran, darah itu berkuasa untuk menyucikan kita.
Dan Yesus bukan cuma mempersiapkan rumah bagi kita di surga, tetapi mengantarai kita sampai pertandingan iman kita selesai. Kalau sungguh-sungguh renungkan ini, maka hati kita, kalau orang sudah betul-betul mengerti ini dan dengan penuh haru, maka akan semakin cinta kepada Tuhan itu. Maka maka motivasi untuk taat itu adalah karena mengasihi Tuhan dan rasa bersalah terhadap Tuhan itu sendiri. Ini menjadi rasa bersalah, ini akan menimbulkan dendam yang positif untuk kita tidak lagi menyakiti Tuhan dengan dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dan kita akan semakin cinta kepada Tuhan. Dan di sini juga saya perlu tambahkan, Alkitab mengatakan, nama Yesus satu-satunya yang berdiri di sebelah kanan Bapa menjadi pengantara kita. Jadi saya harus katakan ini, tidak perlu ada nama lain. Tidak perlu ada pribadi yang reinkarnasi. Tidak perlu ada nama lain, sekalipun nama itu ada di Alkitab. Nggak perlu nama lain. Itu adalah hanya tipuan si jahat. Sebab pengantara yang sesungguhnya adalah Yesus. Dan ini juga pesan penting kepada orang yang masih percaya nama lain. Tidak akan pernah diperdamaikan dengan Allah Bapa kecuali di dalam nama Yesus. Saya sungguh diberkati dengan rema ini, dan saya katakan tadi, Tuhan, kalau Yesus ada di sini dan bisa saya peluk, dan saya katakan thank God, thank the Lord. Tuhan sudah kerjakan banyak sampai sekarang. Bukan cuma pengampunan bukan ketika kita bertobat, darahnya itu mengampuni, menyucikan kita saat dosa kita awal itu. Tapi ketika dalam perjalanan, kalau dalam kelemahan kita berbuat dosa, darahnya itu masih berkuasa menyucikan kita. Every single day untuk dosa, pelanggaran, dan dosa yang kita tidak sadari, dosa kita yang tidak kita sadari, dan bahkan lebih luar biasanya yang membuat kita harusnya sangat mencintai Yesus adalah Dia mengantarai kita saat ini di surga, di sebelah kanan Bapa, untuk berdoa buat kita, untuk meminta pengampunan buat kita. Dia menjadi imam besar kita yang diakui satu-satunya oleh Bapa untuk menjadi pendamai buat kita. Saya berharap kita sungguh-sungguh tidak lagi tertuduh, tidak lagi terpanah oleh panah api si jahat yang berusaha untuk melemahkan, menuduh, mendakwa kita. Dan kita semakin mencintai Tuhan. Dan kita semakin terdorong untuk menggali lagi kebenaran, pedang roh yang akan memperlengkapi kita sampai pertandingan iman selesai. Dan di sini juga saya tambahkan sekali lagi, pesan penting untuk setiap orang yang mendengarkan video ini. Dulu saya bersaksi, ketika bahkan 20 tahun yang lalu saya disuruh baca Alkitab, saya tetap baca, tapi saya nggak ngerti banyak. Lebih banyak yang saya nggak ngerti, tapi baca aja. Tapi semakin dalam, bahkan tadi kan saya sudah katakan, sudah berkali-kali saya membaca ayat firman Tuhan ini tetapi baru disingkapkan lebih dalam. Itu karena pembacaan yang sekian kalinya. Jadi setiap orang yang mau baca firman Tuhan, kalau awal belum ngerti, setia aja. Setia aja. Tuhan akan mempertajam panca indera rohani kita seiring waktu. Tidak akan dapat rema sedalam ini kalau saya nggak setia. Dan remanya tentu diberikan dari rema yang, ya dalam tanda kutip, yang cetek dulu, yang sederhana dulu. Karena panca indera rohani kita kan masih kemampuannya segitu. Tapi semakin dalam, semakin ngerti banyak tentang Tuhan itu, juga tentang kebenarannya. Makanya kalau seseorang sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, mau setia, menggali firman Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, dan belajar terus hidup dalam roh, maka kita akan lihat semakin hari hikmatnya semakin bertambah, remanya semakin bertambah, pengajarannya semakin dalam, dan dia menjadi berkat. Dan dia pasti dikenan oleh Tuhan. Itu yang dikerjakan. Inilah harta rohani yang saya kerjakan dalam hidup saya. Dan kiranya menjadi motivasi untuk kita untuk terus bertumbuh dalam pengenalan Tuhan dan membaca firman Tuhan. Kalau mau kenal Tuhan, mau dapatkan kekuatan, iman, itu tidak boleh lepas dari firman Tuhan. Jadi sangat aneh, sangat konyol orang Kristen mengikut Tuhan, tapi firman Tuhan nggak dibuka,
dia nggak tertarik baca firman dan dia nggak mau baca firman. Dan saya boleh katakan dia akan tersesat dan dia akan menjadi bulan-bulanan si jahat karena dia tidak punya pedang roh untuk membentengi dirinya. Imannya juga tidak terus dipupuk dan pengenalan akan Tuhannya tidak akan terus bertambah. Ada banyak pesan yang luar biasa dari sharing kali ini, sharing Rema ini. Nah, kiranya Roh Kudus memberikan pengertian kepada setiap orang yang mendengarkan sharing ini lebih daripada yang saya sanggup berikan. Memberkati kita secara rohani dan semakin cinta akan Tuhan, semakin bersemangat untuk baca firman Tuhan. Dan ingat sekali lagi, jangan lagi mau tertuduh bagi kita yang sudah berkomitmen mau bertobat dan sungguh-sungguh ikut Tuhan loh. Dan saya garis bawahi lagi, buat orang yang menganggap remeh perintah Tuhan yang sudah diketahui, didengarnya, mengeraskan hati, dan sengaja berbuat dosa, ini nggak berlaku. Hanya kita yang sudah dalam pengiringan Tuhan, tapi kita merasa kok kayaknya belum sempurna gitu ya. Tetap bersemangat dan jangan tertuduh lagi. Mengucap syukur dan jangan sia-siakan doa pertobatan. Bahkan sebetulnya bukan cuma malam. Saya lakukan setiap kali saya berdoa. Saya berdoa 3 kali sehari. Setiap hari saya juga minta penyucian, pengampunan dan penyucian atas dosa saya, dosa orang-orang yang kukasihi dan orang yang aku layani. Kalau semua kita melakukan ini, maka lebih banyak lagi orang-orang yang diselamatkan. Kemarin pada kesaksian Bu Alinang dikatakan bahwa anaknya itu juga diakui adalah berkat pemuritan TRC. Itu yang berkali-kali saya katakan kan, kalau di TRC memang agak beda di The Rapture Church, karena Tuhan buat saya ngerti, church, it is not about building, tapi the living churches, gereja-gereja yang hidup adalah kita, tempat roh Tuhan ada. Ini yang harus terus diberdayakan, diperlengkapi, dibangun. Itu Tuhan taruh dalam diri saya. Jadi kalau gereja yang hidup ini kemudian sudah bertumbuh di dalam pelayanan ini, itu kan yang selalu saya katakan. Kenapa di TRC itu beda ya, di The Rapture Church beda didikannya dengan church yang ada di luar sana. Karena punya visi kita ini nanti menjadi panah yang seperti panah yang diperlengkapi di The Rapture Church, kemudian mengefek, berdampak pada lingkungan kita, mulai dari lingkungan terdekat seperti yang disaksikan oleh Bu Alina pada SKS-nya, berdampak pada orang-orang terdekat kita. Kita jadi orang yang berdiri untuk orang-orang yang kita kasihi. Jadi luar biasa. Jadi sekalipun kelihatannya jumlahnya tidak sehebat church yang di luar sana, pelayanan sana, tapi kan akhirnya bermultiplikasi dengan orang-orang yang memang bertumbuh. Dan ini luar biasa. Itu semua karya Roh Kudus. Ini semua karena Tuhan berperkara dalam pelayanan ini. Terus bersemangat, sekalipun sukar untuk melakukan kekristenan di The Rapture Church, tapi kalau mengerti hal-hal tadi, dan memang outputnya kan jadi luar biasa, bukan cuma Kristen yang biasa-biasa. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini, kiranya memberkati kita, memotivasi, dan memperlengkapi kita dalam melakukan pertandingan iman kita. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat dan juga saudara yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Haleluya.